Ami mendengarkan dengan seksama ketika ibu tirinya menegosiasikan penjualannya dengan tetangga kaya yang misterius, yang baru saja pindah ke daerah itu. Gadis miskin itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Bagaimana mungkin ibu tirinya terlibat dalam sesuatu yang begitu kejam? Masa depan Ami sekarang berada di tangan orang yang sama sekali tidak dikenal. Dan niat sebenarnya dari pria itu pasti akan membuatnya terkejut. Hola teman-teman. Saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Ada suatu masa di masa lalu ketika masalah keluarga, meskipun sulit dan penuh dengan penyiksaan, diselesaikan di dalam batas keluarga. Pada masa itu, hiduplah seorang gadis kecil bernama Ami, dengan usia 8 tahun yang manis, di sebuah villa bersama keluarganya. Rumah tempat mereka tinggal sederhana, tetapi tanah yang mengitarinya luas, memberikan anak itu ruang yang luas untuk bermain dan menjalani petualangan yang mendebarkan. Ini akan menjadi impian setiap anak, jika tidak ada satu detail penting. Keluarga Ami tidak bisa disebut sebagai tempat yang penuh kedamaian dan penerimaan. Ayahnya seringkali tampak berada di bawah pengaruh alkohol dan jarang mengingat bahwa dia memiliki seorang putri. Ibu Ami telah meninggal saat melahirkan, dan ayahnya menikah lagi. Namun, Lena, ibu tirinya, tidak mampu menahan kehadiran Ami. Baginya, gadis kecil itu seperti kenangan menyebalkan dari masa lalu suaminya, kenangan yang memenuhi Lena dengan rasa cemburu yang mendalam. Semua kebencian ini, dengan tidak adil, diarahkan pada gadis kecil itu. Keluarga itu hidup dalam situasi yang genting, bertahan dengan sedikit produksi susu dari hewan yang mereka pelihara di lahan luas mereka. Apa yang mereka dapatkan hampir tidak cukup untuk membayar makanan, dan seringkali mereka bergantung pada amal dari orang lain untuk bertahan hidup. Memperparah situasi, ayah Ami seringkali mengambil uang hasil penjualan susu setiap hari dan menghabiskannya di bar kota. Situasi menjadi semakin sulit karena ayahnya sering menghabiskan malam-malam dengan minum dan tidak bisa bangun tepat waktu untuk memerah sapi-sapi. Dalam kondisi seperti itu, Ami yang kecil mengambil alih tanggung jawab tersebut. Bahkan sebelum matahari terbit, dia sudah bangun, memakai sepatu botnya dan menghadapi dinginnya fajar. Tubuh kurusnya hampir tak sanggup membawa ember-ember, dan dia mengandalkan kereta dorong untuk membawa drum susu hingga ke gerbang properti, tempat truk menjemput produksi harian. Ketika matahari terbit di Cakrawala, Ami sudah selesai memerah sapi-sapi, memberi makan, membersihkan tempat mereka, dan melepaskannya ke kandang. Setelah menyelesaikan semua tugas tersebut, waktunya untuk hanya meminum segelas susu dan berangkat ke sekolah. Perjalanan ke sekolah memakan waktu sekitar 40 menit yang dilakukan Ami dengan penuh harapan. Karena di sekolah ia akhirnya bisa menjadi seorang anak. Di rumah, dia mengambil peran yang diabaikan oleh orang dewasa, tetapi di sekolah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebebasan. Pada hari itu, ketika Ami kembali dari sekolah, sesuatu menarik perhatiannya dengan segera. Di puncak sebuah bukit kecil di samping tanah keluarganya, ada rumah besar tua, dan dia melihat ada aktivitas yang tidak biasa di sana. Rumah besar itu telah lama tertutup selama bertahun-tahun. Ami, yang berusia 8 tahun, belum pernah melihat ada orang yang tinggal di sana. Legenda yang mengelilingi rumah besar itu mengatakan bahwa rumah itu berhantu, dan gadis kecil itu tidak pernah berani mendekat, karena ia tumbuh besar dengan mendengar cerita tentang hantu yang konon menghuni properti yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari berikutnya, aktivitas di rumah besar itu berlanjut. Mebel-mebel datang, pekerja-pekerja melukis dan merestorasi bangunan tua itu. Tampaknya, akhirnya, seseorang akan pindah ke rumah yang telah lama kosong itu. Kemudian, semuanya menjadi tenang. Ami tidak melihat pekerja lagi dan aktivitas yang intens sudah berhenti. Namun, dia mulai memperhatikan ada lampu-lampu menyala di rumah itu, menandakan bahwa, meskipun tampaknya tenang, seseorang pasti tinggal di rumah besar itu. Pada suatu dini hari yang dingin dan gelap, saat Ami menjalankan tugasnya dengan hewan-hewan,
Dia melihat ada cahaya menyala di rumah besar itu dan melihat bayangan seseorang di salah satu jendela. Sosok misterius itu sepertinya sedang mengamati Ami. Selama sesaat, Ami teralihkan dari tugasnya dan akhirnya menumpahkan sedikit susu di lantai. Mengejutkan, Lena, ibu tirinya, yang biasanya tertidur pada saat itu, tetapi hari itu bangun lebih awal untuk pergi ke kota, melihat susu yang tumpah di lantai dan menegur Ami dengan keras. "Apa yang kamu pikirkan, gadis tak berguna? Kamu tidak tahu bahwa susu ini adalah penghidupan kita. Hari ini, kamu tidak berhak mendapatkan segelas susu, karena jatahmu terbuang di lantai." Segelas susu sebelum sekolah adalah satu-satunya makanan yang Ami konsumsi di pagi hari, dan sekarang dia harus menghadapi sekolah dengan perut kosong. Namun, ibu tiri memiliki lebih banyak berita tidak menyenangkan untuk gadis miskin itu. "Dan satu lagi, hari ini kamu tidak akan pergi ke sekolah," kata ibu tiri dengan ekspresi keras. "Aku mengambil beberapa pakaian untuk dicuci, tetapi aku memiliki komitmen. Kamu akan bertanggung jawab untuk tugas ini, dan cepatlah, karena ini untuk pria yang tinggal di rumah besar di atas bukit. Dia akan datang sore ini untuk mengambilnya." Ami, yang tak berdaya dan dengan perut kosong, terdiam di hadapan tanggung jawab baru ini. Pergi ke sekolah adalah salah satu dari sedikit kebahagiaan yang masih dimiliki gadis malang itu dalam hidupnya. Meskipun dengan perut kosong, Ami berlari untuk mencuci semua pakaian di pagi hari. Ada spray, handuk, dan beberapa gaun. Saat bekerja, Ami mulai menduga bahwa, selain pria itu, ada juga seorang wanita yang tinggal di rumah besar yang misterius itu. Gadis kecil itu menjemur pakaian di jemuran agar kering di bawah sinar matahari. Tangan kecilnya yang masih kanak-kanak sudah terbekas dan kapalan karena usaha terus-menerus yang ia lakukan untuk membantu di rumah. Meskipun menghadapi kesulitan, dia tidak pernah gagal melakukan tugas-tugasnya dengan tekad. Pakaian yang akan dicuci terus berdatangan, dan Lena selalu memberikan tugas itu kepada Ami. Dia tidak lagi bersekolah, dan tanggung jawab terhadap hewan sekarang benar-benar menjadi kewajibannya. Dini hari, dia terus merasakan tatapan dari rumah misterius di atas gunung. Seseorang mengamatinya, dan dia hampir menemukan alasan ketertarikan si pengamat misterius itu. Itu adalah sore yang tenang, dan Ami telah selesai menyetrika semua pakaian. Kemudian dia mendengar pertengkaran datang dari area luar rumah. Tokoh utama pertengkaran itu adalah ibu tirinya Lena dan pria misterius dari rumah mewah itu. "Pakaian terakhir yang kamu berikan kepadaku tidak disetrika dengan baik," keluh pria itu dengan nada tidak puas. "Itu karena anak tiriku yang tidak menyetrika dengan baik," jawab Lena membela diri. "Aku tidak membayarmu untuk seorang anak mencuci pakaian saya," balas pria itu, jelas marah. "Aku sibuk beberapa hari terakhir, jadi anak itu harus melakukan beberapa tugas. Lagi pula, dia hanya membuatku berhutang. Sesekali, baik baginya untuk melakukan sesuatu," jawab Lena dengan acuh tak acuh. "Sesuatu? Aku melihatnya setiap hari dini hari merawat hewan dan melakukan semua kewajiban yang seharusnya dilakukan olehmu dan suamimu. Dan kamu masih berkata seperti itu," balas pria itu, mengungkapkan kekecewaannya atas keadaan Ami. "Tampaknya kamu sangat tertarik untuk membela anak itu yang tidak berguna," kata Lena dengan nada meremehkan. Pria itu, terlihat tergerak oleh keadaan Ami, menjawab dengan empati, "Dia hanya seorang anak, seharusnya tidak bekerja, dia seharusnya bersekolah." Lalu Lena membuat pengakuan yang membuat Ami, yang mendengarkan pertengkaran dari kejauhan, terkejut dan terperangah. "Mau tahu sesuatu?" mulai Lena. "Aku punya tawaran untukmu. Suamiku dan aku berencana untuk pindah dari tempat terpencil ini. Kami berencana meninggalkan anak itu, karena dia menjadi beban dalam hidup kami. Namun, karena kamu tampaknya begitu tertarik padanya, bagaimana jika aku menjual anak itu padamu?" Ami, yang bersembunyi dan mendengarkan percakapan itu, hampir tidak bisa percaya pada apa yang dia dengar. Hidupnya hampir mengambil arah yang benar-benar tak terduga dan menakutkan.
Kejutan Ami semakin besar ketika pria itu menerima proposal Lena. Ami mendengarkan saat mereka menyepakati nilai transaksi. Pria itu setuju untuk membeli tidak hanya gadis itu, tetapi juga properti keluarga dan semua hewan yang mereka miliki. Dia berjanji akan menyiapkan semua dokumen dan uang dalam 2 hari. Kesepakatan itu disegel, dan dalam beberapa hari berikutnya, Lena dan ayah Ami sangat gembira. Ayahnya telah membeli minuman dan mereka berdua larut dalam perayaan yang gila, merayakan kesepakatan yang mereka buat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ami telah mendengar seluruh percakapan. Setelah 2 hari, Lena dan ayah Ami mengemas semua barang mereka dan memasukkannya ke dalam kereta tua. Mereka memberitahu gadis itu bahwa mereka akan melakukan perjalanan kecil, tetapi Ami tahu kebenarannya. Hatinya penuh dengan kegelisahan, karena nasib yang menantinya tidak pasti dan menakutkan. Suatu pagi ketika pria itu, Tuan Roy, muncul di rumah keluarga. Dia membawa amplop dengan uang dan menuntut agar ayah Ami menandatangani dokumen yang mentransfer hak asuh gadis itu kepadanya, serta kontrak penjualan properti. Kemudian, dia menyerahkan uang itu kepada pasangan yang ambisius, menyelesaikan kesepakatan yang akan mengubah nasib Ami secara drastis. Pasangan tak berperasaan itu pergi, meninggalkan Ami. Kelihatannya sekarang hanya tinggal kita berdua, bukan, Ami? Kata pria itu. Kemudian, Tuan Roy membawa Ami ke rumah mewahnya. Ketika dia masuk, dia tidak percaya pada keindahan tempat itu. Tempat itu sangat terang, nyaman, dan memancarkan keceriaan yang sangat kontras dengan rumah lamanya. Rumah mewah itu tidak tampak berhantu sama sekali. Sebaliknya, tampak penuh kehidupan. Segera setelah dia masuk, seekor kucing menyambutnya, menggosok-gosok kakinya dengan ramah. Perasaan hangat dan nyaman sangat luar biasa, sesuatu yang belum pernah dialami Ami sebelumnya. "Ikutlah, aku ingin kamu bertemu seseorang," kata pria itu, memandu Ami ke ruang tamu di rumah itu, di mana seorang wanita muda sedang duduk dengan nyaman di kursi. "Ini istriku, Margarita." Ami sudah curiga bahwa ada seorang wanita yang tinggal di rumah itu, karena dia telah mencuci beberapa gaun wanita. Namun, gadis itu bingung, karena dia tidak bisa memahami mengapa pria itu membelinya. Situasinya lebih membingungkan daripada yang dia bayangkan. Wanita itu, tampaknya dengan kesehatan yang rapuh, menyambut Ami dengan senyum penuh kasih. Ami, masih sedikit bingung, mengajukan pertanyaan langsung. "Apakah Anda membeli saya karena ingin saya bekerja di rumah Anda?" Jawaban pria itu mengejutkan dan mengharukan. "Sama sekali tidak, Ami. Saya telah mengamati betapa kerasnya kamu bekerja di peternakan itu dan saya merasa geram dengan cara Lena memperlakukanmu. 2 hari yang lalu, ketika dia menyebutkan idenya untuk meninggalkanmu dan menawarkan agar saya membelimu, saya melihat kesempatan untuk mengeluarkanmu dari lingkungan itu. Saya tidak punya niat agar kamu bekerja di rumah kami. Lagi pula, saya mengirimkan pakaian untuk dicuci oleh Lena karena karyawan kami mengalami beberapa masalah dan tidak bisa hadir. Seperti yang kamu lihat, istri saya, Margarida, memiliki kesehatan yang rapuh. Kami pindah ke rumah ini tepat karena kesehatannya, karena di sini dia bisa mendapatkan udara yang lebih segar. Kami tidak pernah bisa memiliki anak, dan jika kamu mau menerima, kami ingin merawatmu seperti anak kami sendiri." Ami, terharu dan dengan air mata di matanya, hampir tidak bisa percaya pada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam sambutan hangat keluarga itu, akhirnya Ami menemukan rumah yang sesungguhnya, kasih sayang, dan perlindungan. Dia bisa menjadi anak-anak, bersekolah, dan kini tidak lagi berjalan sendirian, tetapi dengan perlindungan dan kasih sayang dari pasangan yang menerima dia dengan sepenuh hati. Hidup Ami telah berbalik secara tak terduga, dan dia akhirnya menjalani masa kecil yang penuh harapan dan cinta. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang tak terbayangkan, kita tidak boleh kehilangan iman pada kemungkinan hari esok yang lebih cerah, penuh dengan peluang untuk menjadi anak-anak, belajar, dan yang paling penting, dicintai dan dirawat.
Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.